I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Septia Widiawati SPD selaku guru bahasa Indonesia yang insya Allah muliakan, dan teman-temanku sekalian yang insya Allah selalu berbahagia. Di sini mari kita panjatkan pujian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kami dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Olivia Ngreni Putri-Krisna. Saya dari kelas IPA 1. Di sini saya ingin memenuhi tugas bahasa Indonesia saya, yaitu tentang ceramah. Sebelum masuk ke materi ceramah, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Bangun pagi, langsung sarapan. Cakep. Sebelum pergi, mencari ikan. Cakep. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Selanjutnya mari kita bersolawat pada terlebih dahulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan apa itu perundungan atau yang biasa kita sebut dengan bullying. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang dianggap lebih kuat. Mengapa bullying dapat terjadi? Bullying dapat terjadi karena pengaruh pergaulan yang tidak baik, akibatnya kurangnya rasa empati bagi satu sama lain. Bullying dapat terjadi di sekolah, di rumah, dunia maya, tempat kerja, sampai ke masyarakat. Apa saja sih jenis-jenis bullying itu? Bagaimana contohnya? Dan dampak apa saja yang dapat dialami oleh korban maupun pelaku bullying? Nah, jenis-jenis dari bullying itu adalah bullying itu terdapat menjadi dua, yaitu bullying verbal dan non-verbal. Nah, verbal bullying adalah jenis perundungan yang dilakukan dengan kata-kata kekerasan berupa candaan yang melewati batas. Sementara bullying non-verbal adalah bullying yang biasanya berupa kekerasan fisik. Lalu bagaimana contoh-contoh dari bullying? Nah, seperti bullying verbal itu contohnya itu seperti umpatan kebencian atau candaan yang berlebihan. Sementara bullying non-verbal itu kekerasan seperti pukulan atau seperti tonjokan gitu. Nah, dampak yang terjadi bagi korban bullying adalah dia mengalami penurunan prestasi, terus memicu kesehatan mental, terus juga dia juga memiliki pikiran untuk balas dendam. Lalu dampak yang terjadi bagi pelaku bullying adalah dia mengalami gangguan emosi. Emosinya itu menjadi lebih tidak stabil,
lalu dia akan sulit mendapat kerjaan saat dewasa nanti. Nah, dalam agama Islam, bullying itu tentu tindakan yang tidak terpuji. Seperti yang sudah tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah 49 ayat 11 yang berisi, "Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik dari orang yang merendahkan tersebut. Dan jangan pula sekumpulan wanita merendahkan kumpulan yang lainnya, karena bisa jadi kumpulan yang direndahkan itu dia lebih baik dari kumpulan yang merendahkan tersebut. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim." Ayat tersebut jelas mengatakan bahwa kita dilarang untuk mengejek, mengolok-olok, dan mencaci maki orang lain. Haram bagi kita untuk saling membuli, mencaci maki, atau mengolok-olok sesama manusia, sama kaum muslimin. Andai saja kita yang dibuli, akankah hati kita menerima akan cacian yang dilontarkan oleh si pembuli itu? Tentu saja tidak. Tetapi jika kita dihadapi dengan masalah seperti itu, janganlah sesekali kita marah atau menaruh rasa ingin balas dendam kepada si pembuli itu. Sesungguhnya Allah mengajarkan umatnya untuk saling memaafkan, berlapang dada, memiliki hati yang sabar, karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, rasanya tidak pantas untuk saling membuli satu sama lain. Jika kita ramah kepada sesama, tidak membuli, tidak saling mengolok-olok atau mengejek, insya Allah kita akan mendapat banyak teman, disayang banyak orang, disayang Allah, dan tidak memiliki musuh. Pernah ada seseorang yang membuli atau menghina Abu Bakar As-Siddiq di hadapan Nabi Muhammad SAW. Hinaannya tersebut dilontarkan terus-menerus tanpa henti. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW diam dan sesekali tampak tersenyum. Sahabat Abu Bakar yang dihina berulang kali, akhirnya ia tak tahan dengan umpatan orang itu, hingga beliau itu membalas hinaannya. Nabi yang mendengar Abu Bakar membalas hinaan orang itu beranjak mendekati Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, engkau dari tadi duduk bersamaku. Mengapa sewaktu ada orang yang menghinaku, Nabi hanya diam? Namun mengapa beranjak pergi di saat aku membalas hinaannya? Apakah aku salah bersikap seperti itu?" tanya Abu Bakar. Rasulullah menatap Abu Bakar dan berkata, "Jadi begini wahai sahabatku, karena kamu diam saat dihina, malaikat duduk di sampingmu. Malaikat itu membalas hinaan orang itu. Tetapi di saat kamu membalas hinaan orang itu, maka malaikat pergi dan setan yang duduk di sampingmu. Nah, aku tidak mau duduk berdampingan dengan setan," jawab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melanjutkan nasihatnya. Sesungguhnya ada 3 perkara yang seluruhnya benar. Pertama, seseorang yang dizolimi, tapi ia membalas dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang yang memberi sesuatu dengan maksud menyambung silaturahmi. Dan yang ketiga, seseorang yang memberikan sebagian hartanya untuk pengemis. Dari kisah tersebut dapat dijadikan sebagai tindakan saat menghadapi bullying, tapi tidak perlu membalas. Akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang menonjol lainnya yaitu senang berbagi.
Rasulullah tidak pernah menyisakan hartanya sedikit pun di rumahnya. Jika masih ada harta sedikit di rumahnya, ia selalu membagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jangankan dalam segi pandang agama yang melarang kita melakukan bullying. Dalam sebuah aturan negara pun melarang kita untuk melakukan bullying. Apa saja hukumnya bagi si pembuli tersebut? Jika tindakan penganiayaan ini ringan, bisa dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Lalu kalau hukumannya tersebut berbentuk kekerasan, akan dikenai pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun pidana penjara. Apakah ada cara atau solusi untuk menghilangkan atau seenggaknya menetralisir bullying? Tentu saja pasti ada pencegahannya dengan cara 1. Pendidikan membuat program mencegah anti bullying. Yang kedua, membangun diskusi dengan ceramah tentang mengatasi aksi bullying. Dan yang ketiga itu memberi bantuan bagi korban bullying. Jika seseorang sudah terkena bullying, pasti ia menunjukkan tanda-tanda secara tidak sengaja, yaitu seperti ia terlihat lesu, muram, atau putus asa secara terus-menerus, lalu kehilangan kepercayaan diri, mudah cemas, lebih menutup diri dari orang-orang. Nah, tidak ada kata seindah doa. Tak ada perbuatan yang baik sebaik-baiknya dari memohon maaf atas apa yang saya ucapkan. Jika di awal ada pantun, maka di akhir pun ada pantun. Hari Senin bersih-bersih. Cakep. Pasang bendera biar berkibar. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ceramahnya panjang lebar. Demikian kiranya apabila yang bisa saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu wa minkum. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.